Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-fatihata ala niyatil huda wal munawwar rusu wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wa ruhi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa zurriyati wa ibadihi sunil hadratil nabayina muhadin wa jiratin sunil Usan sahibat al-kitab syekh Wailarahi ususan wa yabdan tani wailarahi ususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nashiril haqqa bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat badan dan juga nikmat umur panjang, yang sehingga kita bisa bertemu kembali, berjumpa dengan hari yang sangat istimewa, yaitu Yaumil Jum'ah, yang sering kita sebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Ya, jadi di sini banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita pada malam ini seperti biasa diadakan pengajian, pembacaan surah Yasin, tahlil dan zikir yang lainnya. Dilanjutkan dengan membacakan pembahasan tafsir atau kitab tafsir Yasin yang biasanya kita laksanakan di masjid, yang pada malam hari ini kita diundang oleh Bapak Surma dan keluarga besarnya, yaitu dalam acara haul yang pertama, ya, yang pada malam ini kita dimohon keikhlasannya untuk mendoakan almarhum Ibu Ponikem binti Nasro, almarhum Bapak Sumarno bin Fulan, almarhum Bapak Charma bin Sari, yang mudah-mudahan seluruh almarhum dan almarhumah, baik dari keluarga Bapak Surma maupun daripada keluarga kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang layak, yang penuh dengan rahmat Allah, yaitu Rodotun Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Dan mudah-mudahan seluruh almarhumah kita yang dijauhkan dari hufratu min hufari niron, lubang dari lubang-lubang api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan keluarga Bapak Surma yang selalu rutin mendoakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan segala urusan-urusannya. Karena manfaat daripada kita mendoakan kepada orang tua, Allah akan berikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka.
Allah akan banyakkan rezekinya, Allah akan berikan keberkahan kepada keluarga yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga benar-benar kita semua juga yang termasuk selalu rajin mendoakan orang tua kita, mudah-mudahan Allah juga berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga tak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya, yang insya Allah dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan seluruh anjuran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan sahabatnya nanti yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup dengan doa, seperti biasa setelah baca Yasin dan tahlil dan zikir, kita akan baca sedikit ya daripada tafsir surah Yasin, supaya kita tahu apa sih ya yang dikandung atau ada apa saja yang diceritakan ya di dalam surah Yasin ini. Jangan sampai kita cuma bisa baca saja tapi kita nggak ngerti apa sih kandungan daripada ayat tersebut. Makanya situ saya ya selalu ya berusaha untuk istiqomah setiap malam Jumat untuk yang membuka tafsir Yasin, supaya kita ngerti apa sih ya kandungan ayat-ayat yang ada di dalam surah Yasin. Sekarang kita sudah memasuki pada ayat yang ke-60 ya, ayat ke-60. Silakan dibuka kitab Yasinnya ya, yang bunyinya A'udzu billahi minas syaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratum mustaqim walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Terus sampai situ dulu. Baik, kita ya berusaha dan juga saya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dimudahkan dalam ya mengupas ayat demi ayat daripada surah Yasin ini, dan saya pun berpatokan dan juga ya berpegang kepada kitab surah Yasin yang ada di depan saya ini. Kemarin kita sudah ya menyelesaikan tafsir daripada ayat yang ke-59, yaitu wamtajul yaumal ayyuhal mujrimun, yang mana di situ Allah memaksa kepada umat manusia yang selalu berbuat maksiat untuk berpisah ya daripada orang-orang yang soleh. Jadi kita nih kalau di dunia ini sering berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zalim, nanti di akhirat dengan orang-orang yang kita cintai ya, kalau kita nggak tobat maka akan dipaksa oleh Allah untuk dipisahkan nanti. Wamtajul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah wahai ya orang-orang yang selalu berbuat maksiat pada hari ini, kata Allah begitu tuh ayatnya. Jadi kalau kita sama istrinya lagi sholat, kita malah rajin maksiat, nanti di akhirat dipisah sama Allah.
Nggak peduli anak kita yang kita sayang di dunia ini, kalau anaknya nggak taat, nggak ngikutin orang tuanya yang rajin ibadah, tetap walaupun sesayang apapun di dunia ini sama anak kita, dipisah sama Allah. Ayat itu, wamtazil yauma ayyuhal mujrimun, dipisah. Ya di dunia kita sering kumpul sama para ustadz, sama kiai, tapi kalau kita nggak berbuat taat, selalu berbuat maksiat, tetap walaupun kita kumpulnya sama orang-orang soleh, ya tetap akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat itu ada pertigaan jalan yang ketika jalan kita bareng-bareng nih, pas sampai di pertigaan ini Allah pisahkan, ke kanan yang ke surga, yang ke kiri masuk ke neraka. Di dalam tafsirnya itu. Makanya mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan baik di dunia maupun di akhirat, kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita ada rasa cinta. Ya, kalau udah ada rasa cinta, nanti di akhirat Allah akan kumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal. Cintanya sama orang-orang soleh, sama para ulama, para ustadz, para habaib, insya Allah di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dengan para ulama. Rasulullah yang bersabda, yuhsadul mar'u ma'aman habba. Dikumpulkannya seseorang nanti di yaumil kiamah bersama dengan orang-orang yang dia cintai ketika dia di dunia. Makanya kita jangan ada rasa benci sama orang-orang soleh. Diingetin kita harus seneng. Diingetin sama ustadz, diingetin sama kiai, sama ulama. Oh kita harus senang. Kenapa? Oh berarti itu ulama cinta sama kita. Lah kalau ulama udah nggak cinta, udah nggak peduli lagi, berarti biarin aja mau maksiat kayak mau apa, udah nggak peduli lagi, benar gak? Kalau ulama masih negor, masih ngingetin, berarti ulama masih cinta sama kita. Sama ketika orang tua nih, anaknya main hujan-hujanan, udah lagi pilek, hujan-hujanan. Kira-kira orang tua marah nggak sama anaknya? Marahnya itu karena benci apa karena sayang? Karena sayang. Nah, ustadz, kiai, ya ulama juga begitu. Ketika negor kita, terkadang negornya kasar kan, orang tua juga begitu. Marahin anaknya, ya terkadang kan luar biasa. Apa terkadang digebuk tuh anak. Udah tahu pilek, pakai hujan-hujanan lu kan begitu ya. Sampai dia marahin, suaranya keras itu orang tua. Kenapa? Karena saking sayang. Gitu tuh. Maka mudah-mudahan kita semua, ya walaupun kita bukan orang soleh, kita cinta sama orang-orang soleh. Walaupun kita bukan ulama, tapi kita cinta sama ulama. Insya Allah di akhirat nanti kita dikumpulkan dengan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kalau ada kebencian aja, udah kita nggak bakal bisa bertemu dengan mereka, berkumpul dengan mereka. Lalu di sini ayat sering, alam ahad ilaikum ya bani adam ala tabdu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad, bukankah engkau telah diperintahkan ilaikum kepada kamu sekalian ya bani adam wahai manusia, ala ta'budu syaitan, supaya engkau tidak menyembah syaitan, supaya engkau tidak menuruti apa yang diajarkan Allah, diperintahkan oleh setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Kata Allah tuh, dulu waktu di dunia aku udah berikan perintah, udah kasih tahu sama kalian, hai anak cucu Adam, hai manusia, kata Allah, ala ta'budu syaitan, jangan engkau ikutin setan. Kata Allah begitu tuh. Tapi bandel, kata Allah. Padahal kamu sekalian tuh tahu bahwa setan itu adalah musuh. Ya, musuh kita yang nyata. Bahkan dari surga memusuhi nenek kita, kakek kita siapa? Nabi Adam, sampai dijerumuskan oleh iblis. Sehingga Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa, ya ibunda Hawa, dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena emang iblis itu, setan itu sudah bersumpah kepada Allah, sampai yaumil kiamah aku akan menggoda anak keturunannya Adam, yaitu manusia. Supaya apa? Supaya ngikutin apa yang diajak oleh setan, apa yang diperintahkan oleh setan. Makanya kita nih ya masih senang di lingkungan kita ada pengajian, ya masih ada terdengar suara azan, terdengar sholawatan, terdengar suara zikiran, terdengar suara baca yasinan, betul nggak? Terdengar masih dengar apa baca di malam minggu, malam Jumat kita masih dengar, malam Senin masih ada pengajian, alhamdulillah. Ya. Ya ini alam amurkum ya bani Adam, yaitu
apakah engkau tidak diperintahkan, ya, wahai anak cucu Adam, ala ta'tabi'a syaitan, untuk engkau tidak mengikuti syaitan, bi ma'siyatillah, di dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'malu, dan engkau, ya, tidak mengerjakan biqouli syaitan, dengan apa yang diucapkan oleh setan. Fa inna adawatahu, karena sesungguhnya memusuhi setan itu, lakum, bagi kamu sekalian, dhahiratun, adalah sesuatu yang terang, wa bayyinatun, dan nyata. Kata Allah begitu. Wa ni'buduni hada siratum mustaqim. Wa ni'buduni, dan hendaklah kamu menyembahku, kata Allah. Hada, inilah siratum mustaqim, jalan yang lurus, kata Allah. Kata Allah, aku perintahkan kalian supaya nyembah kepada diriku, kata Allah. Kenapa? Karena nyembah kepada Allah itu adalah suatu jalan yang lurus. Ai alam amurukum, yakni aku perintahkan kepada kamu sekalian wahai anak manusia, antuti'uni, supaya taat kepadaku, fa inna najatakum, karena sebenarnya keselamatanmu sekalian itu adalah bi taati amrina, yaitu berada di dalam taat kepada perintahku. Tuh kata Allah, aku sudah perintahkan kepada kamu wahai anak cucu Adam, untuk engkau taat kepadaku, kata Allah. Kenapa? Karena keselamatan kalian nanti di akhir itu tergantung apa yang kamu kerjakan atas perintahku, kata Allah begitu. Jadi selamatnya kita itu nanti di surga apa di akhirat tergantung, ya, bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Kalau perintah Allah kita lalaikan, kita sepelekan, nanti di akhirat belum tentu kita selamat. Mungkin di dunia kita sukses, karir sukses, dunia banyak, tapi di akhirat belum tentu kita sukses, belum tentu kita bahagia. Kenapa? Karena bahagianya di akhirat itu, kata Allah, tergantung, ya, seberapa taatnya kita kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Walaqad adalla, dan sesungguhnya setan telah menyesatkan minkum, kepada kamu sekalian, jibillan katsira, ya, sebagian besar daripada manusia atau makhluk. Jadi setan itu benar-benar menyesatkan hampir, ya, kebanyakan manusia, kata Allah. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Qara'a ahlul Madinah, telah membaca ahli Madinah, wa Asim, dan Imam Asim, jibillang, ya, dengan bitasdid lam, dengan tasdid lam, jibillang. Wa makna, dan makna jibillang itu adalah al khalqu, makhluk. Yang dimaksud di sini jibillang itu adalah makhluk, wal jamaatu, dan golongan manusia. Ai adola minkum syaitonu, yakni telah menyesatkan di antara kamu sekalian setan itu, khalqan katsiran, kepada makhluk yang banyak. Hampir kebanyakan manusia disesatkan oleh setan. Wa akhrajakum min tariqatil haq, dan setan mengeluarkan kamu sekalian wahai manusia, min tariqil haq, dari jalan yang benar, il batil, ke jalan yang benar. Kita akan ke jalan yang batil, yang salah. Kita sudah benar istiqomah ngaji, tahu-tahu ada yang ngajakin, ya, supaya kita nggak mau ngaji, supaya kita nggak mau ke masjid. Nah ini kata Allah, wa akhrajakum min tariqil haq ilal batil. Setan itu mengeluarkan kamu sekalian dari jalan yang benar ke jalan yang batil. Emang tujuannya setan begitu. Jadi semaksimal mungkin, semampu mungkin dia untuk menyesatkan manusia. Kadang kita udah rajin, ada baik godaannya, mau ngaji ada aja halangannya. Benar gak? Mau berangkat ke masjid, kata temannya, udah ngopi aja sini, ngopi ini, banyak kopi, rokok, gitu ya. Ya, kadang-kadang kan, ya, kita akhirnya kagak ke masjid. Udah ini ada bola, ini bola, sambil nonton bola kan gitu ya. Bola ditungguin dari maghrib, ya Allah, ya kan. Kita udah mau ke masjid nggak jadi. Sekarang ada juga yang ngeledekin kita. Ya, roman-romannya bau surga nih katanya. Oh, ada yang mau ke masjid katanya gitu ya. Akhirnya kita nggak jadi ke masjid gara-gara begitu doang tuh. Ya. Makanya
setan itu berusaha semampu mungkin dia untuk apa? Untuk mengeluarkan kita dari jalan yang benar untuk ke jalan yang batil, yang salah. Maka di sini diterangkan begitu oleh Allah. Laqad adalla minkum jibilan katsira. Setan sudah menyesatkan ya kebanyakan manusia dari antara kalian. Apalam takunu ta'qilun. Maka apakah kamu tidak memikirkan aima atakum khabarun min hilakil umam? Apakah ya aima yakni perkara-perkara atakum yang telah datang kepada kamu sekalian, khobarun daripada apa? Khobar, kabar. Kabar dari siapa? Dari Allah. Yaitu apa? Al-Quran. Miman, ya, daripada olangan orang. Miman hilakil umam, yaitu daripada binasanya para umat-umat as-sabiqah yang terdahulu bitaati iblis, ya, dengan sebab dia turut kepada ajakan iblis. Kata Allah tuh begitu tuh, apalam takunu taqilun, apakah kalian tidak berpikir, apa kalian tidak memikirkan tentang apa? Tentang kejadian-kejadian yang mengakibatkan binasanya umat-umat yang dahulu disebabkan dia taat kepada ajakan setan, kata Allah tuh. Nah, kita kalau baca Al-Quran itu kebanyakan apa? Sejarah-sejarah tentang apa? Umat-umat yang dahulu, supaya apa? Supaya menjadikan pelajaran buat kita bahwa ketika mengikuti setan tuh Allah hancurkan semua umat-umat yang dahulu itu. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada perintah Allah, justru dia malah taat ikut kepada perintahnya, ajakannya setan. Maka di dalam Al-Quran itu hampir kebanyakannya ada sejarah isinya, supaya apa? Supaya kita berpikir, apalam takunu taqilun, kata Allah tuh. Supaya kalian berakal, berpikir dengan adanya Al-Quran itu. Sumayuqalu lahum idza danu minan nar. Kemudian dikatakan kepada mereka, idza danau minan nar, apabila mereka telah dekat kepada api neraka, hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kata Allah, hadihi jahannam, inilah neraka jahanam, allati kuntum tu'adun, yang mana dahulu kamu telah diancam dengannya. Maka ketika orang-orang yang berbuat maksiat sudah dekat kepada api neraka, Allah tunjukkan kepada, nih neraka tuh, kata Allah, yang dulu di dunia aku sudah katakan kepada kamu, apabila engkau berbuat maksiat, tidak taat kepada perintahku, justru malah maksiat, ini yang aku ancamkan kepada kalian, ini neraka tuh, kata Allah. Diunjukin tuh neraka tuh, Allah gituin tuh, ya. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah, ya, kamu sekalian wahai orang-orang yang maksiat, ke dalam api neraka al-yauma, pada hari ini, bima kuntum takfurun, dengan sebab ya kamu dahulu ketika di dunia telah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya, masuk ke dalam api neraka kalian. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia engkau telah mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kamu sekalian, kata Allah. Ayat udhulu ila jahannam, yakni apa? Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam, bisababi kuprikum, dengan sabab kupur kalian itu di dunia, ketika di dunia, di annakum, karena sesungguhnya kamu sekalian kafartum, telah kupur pihak ketika di dunia, wa abadtum al asnama, dan kalian menyembah, justru malah menyembah apa? Al asnama, berhala-berhala. Ya, berhala-berhala dulu, ya, ketika Nabi Muhammad masih, ya, berjuang di Mekah itu, yaitu di keliling Ka'bah itu banyak berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Arab ketika itu. Ya, ketika masih zaman jahiliyah, maka datanglah Rasulullah, semua itu adalah ya perbuatan yang menyekutukan Allah. Lalu Allah pun perintahkan kepada mereka untuk, ya, meluruskan akidah dan iman manusia-manusia ketika itu. Maka ketika Rasulullah diutus, maka mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang juga masih banyak berhala-berhala yang sering kita sembah secara kita tidak sadar. Apa berhala itu? Yang kita sembah itu yaitu makhluk, ya, yang selain Allah, yang kita justru apa? Mendahulukan makhluk tersebut daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan dunia itu berhala. Ya kan? Ya, sekarang kita
Kembalilah ke diri kita sendiri, muhasabah diri, introspeksi diri. Lebih mementingkan perintah Allah apa mementingkan perintahan manusia? Apalagi kalau kita di kantor, termasuk saya, ya Allah, ya ketika datang azan, bos kita nyuruh, kira-kira mentingin perintah bos, ya kan? Pasti kita mentingin perintah bos, benar gak? Itu ketika di rumah kita, sudah datang di rumah pun begitu, kita lebih mementingkan kesenangan dunia. Nah itulah berhala yang dikatakan oleh para ulama. Berhala zaman sekarang itu bukan berbentuk patung lagi, berbentuk apa? Kesenangan dunia, yang sehingga kita lupa dan lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, kita jangan sampai kita nggak terasa kita menyembah berhala. Artinya apa? Menyekutukan Allah, menyepelekan perintah Allah. Ketika datang azan, kita lebih mementingkan hal yang lain. Ketika ada waktu pengajian, kita lebih mementingkan hal yang lain. Itu sama dengan menyembah berhala. Ya. Wal kufaru yunkirunal kufra, dan orang-orang kafir itu sudah mengingkari kekufurannya. Wa ta'ata syaitan, dan yang mentaati syaitan. Wa yaquluna, dan mereka pun berkata, wallahi, demi Allah, Rabbina, wahai Tuhan kami, makuna musyrikina, aku enggak menyekutukan kamu ya Allah. Tuh dia tuh membantah. Ketika di hadapan Allah masih membantah. Ya Rob, aku enggak menyekutukan engkau ya Rob. Kayak kita nih, ketika nanti di akhirat, ya, kita kepada Allah, ya Allah, di dunia enggak pernah aku menyentuhkan Allah, enggak pernah nyembah berhala, enggak nyembah gunung, enggak nyembah pohon kok ya Allah. Enggak terasa kita pada nyembah makhluk selain Allah, ya kita ketika kita menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka membantah, wa yaquluna wallahi rabbina ma kunna musyrikin, ya Allah, aku enggak musyrik, enggak menyekutukan Allah ya Allah, enggak menyekutukan engkau ya Allah. Itu tuh jawaban orang-orang kafir itu. Fa inda dalika, maka ketika demikian itu, yaqulullah taala, maka Allah pun berfirman, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah jawab tuh perkataan orang-orang kafir yang membantah, ya, bahwa dia enggak menyekutukan Allah. Kata Allah, al yauma nahtimu, pada hari ini kami tutup ala afwahihim, ya, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan berkatalah kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi, ya, kepada kami, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah dahulu mereka lakukan. Nanti ketika di akhirat Allah kunci mulutnya. Ketika dia membantah, Allah kunci itu, nggak bisa ngomong lagi. Lalu yang bersaksi siapa? Yang ngomong siapa? Tangannya yang ngomong, kakinya yang ngomong, matanya yang ngomong, lidah ini dikunci. Karena lidah ini dari dunia sampai akhirat emang sering bersilat lidah. Maka ya, orang jago silat masih kalah dengan orang yang jago silat lidah. Ini di hadapan Allah masih bersilat lidah, maka Allah kunci langsung mulutnya. Maka ketika dikunci mulutnya, yang ngomong apanya? Tangannya. Ya Rob, kata tangan, benar, ini dulu nih yang suka megang-megang perempuan, janda, nyelek cewek. Kata itu tangan tuh yang ngomong, bibir mah nggak ngomong, nggak bisa ngomong, dikunci nih. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, Allah kunci mulutnya. Kakinya yang benar, ya Allah, aku yang melangkahkan kaki ke rumah janda, ya Allah, ke tempat maksiat, ya Allah, kata kakinya begitu. Kata matanya, ya Allah, benar, aku dulu yang melihatnya, ya Allah. Kata kuping, ngomong nih kuping, ya Allah, benar, aku yang mendengarnya, ya Allah. Ayo, mulut nggak bisa ngomong, nih dikunci sama Allah. Coba kita mau bisa bantah gimana? Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, mata-mata kita ngomong, nyaksiin kita, nyudutin kita. Sama ketika di dunia ini, yang jadi saksi anaknya, ya kan? Coba kita terdakwa, yang jadi saksi anaknya, yang justru memberatkan terhadap tuntutan kepada kita. Bagaimana sedihnya coba. Di akhirat pun tangan kita, kaki kita justru yang bersaksi, menyudutkan kita, memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua nggak terlewat. Fatakulul yadu, maka berkata tangan, ya Robbi, wahai Tuhanku, ya,
masaha, aku telah menyentuh, wajaro dan telah wajarul asnama, dan telah aku berziarah kepada berhala-berhala. Watakulu rijlu, dan berkata kaki, bi denganku ya Allah, dengan kaki ini ya Allah, kata kaki begitu tuh. Koma telah beri asnaman kepada apa? Berhala-berhala. Wa yaqulu ra'su, dan berkata kepala, ya Robbi, wahai Tuhanku, bi dengan kepalaku ini, dengan kepala ini ya Allah, saja dalil asnam, ia bersujud kepada berhala ya Allah. Bersaksi semua ya Allah, mulut tetap dikunci. Ini tiba-tiba kepala bisa ngomong, tangan bisa ngomong, kaki bisa ngomong di hadapan Allah. Kata tangan, ya Allah benar aku yang menyentuhnya ya Allah. Kata kaki, benar ya Allah aku berdiri dengan kaki ini untuk menyembah berhala. Kata kepala, ya Allah benar aku bersujud kepada berhala dulu di ketika di dunia. Gak bisa membantah Pak. Yang bersaksi badan kita di hadapan Allah, mulut tetap dikunci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma tamat hujjatu alaihim, maka ketika sudah selesai hujah terhadap mereka, yaitu penduduk ahli negara, amarallahu ta'ala, maka Allah pun perintahkan azzabaniyata kepada malaikat Jabaniyah an itrahuhum, untuk melemparkan mereka semua fi jahannam, ke dalam api neraka. Udah mereka sudah bersaksi tuh, tangannya, kakinya, kepalanya, mulutnya, hidungnya, matanya, kupingnya, bersaksi semua atas diri yang orang-orang yang berbuat maksiat di hadapan Allah. Maka Allah pun sudah nggak dengar lagi, Allah nggak mau tahu lagi, perintahkan kepada malaikat Jabaniyah untuk melemparkan mereka ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Fatatrahul Jabaniyah, maka kemudian malaikat Jabaniyah pun melemparkan minhum, daripada mereka, yaitu penduduk neraka, bisuratin, dengan cepat, asrota alfi asin, kepada 10.000 orang yang durhaka, fi jahannam, ke dalam api neraka, fatahudun nar, lalu menyiksanya neraka itu, ba'dahum, kepada sebagian mereka, ila rukbatihi, sampai lututnya, wa ba'duhum, dan sebagian mereka ila ausatihi, sampai pinggangnya. Jadi malaikat Jabaniyah melemparkan mereka ke dalam api neraka. Di dalam api neraka itu bermacam-macam orang disiksanya. Ada yang dibakar sampai lututnya, tuh. Ada yang dibakar oleh api neraka sampai pinggangnya. Wa ba'duhum, dan sebagian